Terima kasih ya Bapak, malam hari ini kami boleh terus merasakan betapa besarnya kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami, Kau Bapa yang selalu mengasihi kami, memuji meninggikan nama-Mu dalam hidup kami. Bapa, ajari kami akan firman-Mu, urapi anak-Mu, tapi Daniel ya Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu supaya membimbing kami menjadi anak-anak-Mu yang Alkitabiah, anak-anak-Mu yang selalu kembali kepada kebenaran firman. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Mari kita yang semua semangat, sama-sama katakan amin. 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 Puji Tuhan. Silakan Papi. Ya, sebentar. Ini Facebook yang satu belum ketemu. Sabar dulu. Ya, Papi. bentar ya. Udah berapa orang yang gabung ini? 39. Puji Tuhan. Ya. Nah, ini Facebooknya satu ketemu. Oke. Iya. Recording in progress. Di mana dia? Baik, saya atur dulu. Puji Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan berikan kita waktu yang indah, yang manis, sehingga kita boleh berkumpul bersama-sama saat ini dalam hadirat Tuhan. Puji Tuhan. Bentar. Oke. Iya. Ya, oke. Shalom semuanya, selamat malam. Oke ya. Halo. Malam ini. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena dapat kesempatan untuk boleh belajar bersama-sama saat ini. Ya. Banyak orang yang bertanya tentang tema ini. Ya, karena temanya nyeleneh, istilahnya begitu. Ya. Nanti kita akan mendengarkan penjelasan siapa yang milih tema ini. Seorang anak Tuhan yang luar biasa, sangat mengasihi Tuhan, tapi dibuat capek oleh banyaknya khotbah yang membuat orang bingung. Ya, mendengar pendeta A, khotbahnya begini. Mendengar pendeta B, khotbahnya begini. Mendengar pendeta C, khotbahnya begitu. Nah, yang membingungkan, ternyata semua pengkhotbah pakai Alkitab. Nah, kenapa bisa beda-beda? Padahal pakai Alkitab. Nah, ternyata saudara kita ini, anak Tuhan ini, yang sudah lama begitu capek, ya mendengar khotbah yang bisa beda-beda. Sampai yang terakhir, dunia dikejutkan. Mantan Perdana Menteri Jepang yang paling lama memerintah, Shinzo Abe, ditembak mati oleh seseorang, mantan anggota marinir kerajaan Jepang. Nah, salah satu alasan mengapa orang ini nembak mati, ternyata dia kecewa dengan gereja di mana ibunya bergabung. Nah, kalau melihat beritanya itu memang gereja sesat. Pusatnya ada di Korea dan sudah masuk juga di Indonesia. Namanya Unification Church. Gereja yang mempersatukan semuanya. Walaupun atas nama, walaupun disebut gereja, tapi sesungguhnya mereka itu bukan gereja. Nah, ibunya itu penyumbang besar gereja itu. Suka berikan uang ke gereja itu karena diminta oleh pemimpinnya. Sampai bangkrut. Nah, alasan si penembak ini, Shinzo Abe katanya, saya nggak tahu benarnya, membela gereja itu. Oke, kita lepaskan dulu. Dan memang banyak khotbah-khotbah yang membingungkan. Maka itu berkali-kali saya mengajarkan, Roh Kudus luar biasa. Ada banyak doktrin. Jadi sama dengan banyak kebingungan yang dialami oleh anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan Yesus. Ternyata karena perbedaan doktrin yang masing-masing berkata ini paling benar, itu paling benar. Nah, kalau semua berkata paling benar, nah yang benar yang mana? Maka Roh Kudus berapa tahun yang lalu, saya sebagai pengkhotbah juga sebagai hamba Tuhan, saya harus berhati-hati jangan membuat orang bingung.
Nah saya berkata, Papa, saya bisa salah karena saya juga manusia. Tolong saya supaya saya pada hari terakhir nanti tidak ditolak. Karena Matius 7 ayat 21 sampai 23 menakutkan. 1 Korintus 9 ayat 27 juga menakutkan. Jangan sampai pada akhirnya kamu membawa orang ke surga, tapi kamu sendiri gak masuk surga. Saya bilang, Tuhan aku gak mau seperti itu. Gimana caranya supaya semua yang saya ajarkan itu tidak nyimpang dari Alkitab? Saya minta Roh Kudus berikan saya satu konsep doktrin tunggal yang tidak membuat orang bingung. Nah, berapa kali yang mengikuti saya pasti saudara tahu. Doktrin tunggal itu tidak lain dan tidak bukan adalah doa Bapa kami. Wah, keren sekali. Kalau kita bisa hidupi, ya, kita dulu ya, jangan menyampaikan dulu. Nah, saya tidak mau berkhotbah sebelum saya melakukan apa yang saya khotbahkan. Karena ada istilah orang Jawa bagus, ojo koyo gajah dibelangkoni, iso khotbah ora iso ngelakoni, ya. Ada, jangan seperti gajah yang pakai belangkon. Belangkon itu topinya, ya, tutup kepalanya orang Jawa, Jawa Jogja, Jawa Solo. Nah, jangan seperti gajah yang pakai belangkon, bisa khotbah tapi tidak bisa menjalani, ngelakoni itu. Nah, ketika Roh Kudus menunjukkan saya doktrin doa Bapa kami, wah, saya betul-betul dapat berkat. Saudara, dalam doa Bapa kami saya ringkas dulu ya, supaya saudara yang sedang capek, sedang bingung dengan banyaknya khotbah, walaupun pakai Alkitab, doktrin ini harus kita lakukan. Bapa kami yang di surga, bukan bapamu yang di surga dan bukan bapakku, Bapa kami. Jadi pencipta alam semesta itu adalah sumber kehidupan dari semua manusia di dunia, bahkan semua kehidupan di dunia. Karena kata ayah, abah, ya, bapak, papa itu artinya sumber kehidupan. Dan itu milik semua orang. Bapa kami, ya, jadi bukan bapamu, bukan bapakku, bukan, Bapa kami. Jadi semua orang itu adalah anak-anak dari satu pribadi yang menciptakan semua kehidupan, yaitu Bapa yang tinggalnya di surga. Artinya yang punya surga, enggak yang bukan pemilik neraka, tidak, yang punya surga. Dikuduskanlah namamu. Jadi yang dikuduskan nama Papa kita, bukan nama doktrin sinode, bukan dikuduskan nama doktrin gereja kita. Tolong ya, dikuduskanlah namamu. Nah, kita ini anak-anak Papa di surga yang harus menjaga kekudusan nama Papa kita dengan kelakuan kita. Maka itu hampir semua ayah, kalau anaknya mau pergi merantau, di samping ayah membawakan bekal macam-macam untuk keperluan anak itu, pasti ada satu kalimat yang diucapkan hampir oleh semua ayah yang anaknya merantau. Begini, jaga nama baik papamu ya, jaga nama baik. Dikuduskanlah namamu, jadilah kehendakmu, datanglah kerajaanmu. Yang mana dulu? Bapa kami surga, terus namamu, jadilah kehendakmu. Sampai saya lupa, maaf. Bukan jadi kehendak ketua sinode A, bukan jadi kehendak doktrin B, maaf. Bukan jadi kehendak pendeta A, pendeta P, pendeta Z, tidak. Jadilah kehendakmu. Maka kalau semua kita menjurus ke satu kehendak, yaitu kehendak Bapa kita yang di surga, maka semua kehendak kita gugur sendiri. Nah, timbulnya banyak macam doktrin karena masing-masing punya Bapa sendiri-sendiri dan masing-masing menguduskan nama pendiri organisasi itu, dan masing-masing dipaksa untuk mengikuti kehendak penemu doktrin itu. Bukan jadilah kehendakmu, datanglah kerajaanmu.
So, kerajaanmu, kerajaan Papa kita. Michael, anak saya di Sorong, ikut gabung. Jadi kehendak Papa kita. Pusat segala sesuatu Bapa kami yang di surga. Nah, kalau semua kita selalu mengutamakan kehendak Papa yang satu itu, dan kalau semua kita selalu mengutamakan supaya kerajaannya yang datang, bukan kerajaan sinode A, bukan kerajaan doktrin B, bukan kerajaan gereja C, tidak. Maka kalimat itu dahsyat. Bumi jadi seperti surga. Keren ya? Nah, ketika banyak orang bingung setelah saya share temanya ini, jadi anak Tuhan yang Alkitabiah, bukan yang pendeta ya. Orang bingung. Akhirnya saya dapat hikmat untuk saya tulis begini. Jadilah anak Tuhan yang Alkitab. Saya beri garis tengah, iya Alkitabiah. Jangan menjadi anak Tuhan yang pendeta. Saya garis miring, garis tengah, iya pendeta iya dan Alkitabiah. Artinya, jadilah anak Tuhan, murid Yesus yang seperti Alkitab. Bukan seperti kata pendeta A, pendeta B, pendeta C, yang doktrinnya macam-macam dan kita bingung. Nah, setelah kehendaknya jadi dan kerajaannya nyata, sehingga bumi jadi seperti surga, maka ada dua hal besar yang terjadi. Yang pertama, berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Berarti doktrin tunggal itu mengajarkan kepada kita anak-anak Bapa di surga untuk tidak ada orang lapar lagi di bumi. Wahai sahabat baik saya Horas Amang Sinaga, Rensius Sinaga bisa bergabung. Jadi kalau Bapa kita sudah menyatakan kehendaknya, menyatakan kerajaannya, lalu bumi jadi seperti surga, ternyata saudara dan saya tidak boleh membiarkan ada orang lapar di sekitar kita. Karena menurut Matius 4 ayat 2 dan 3, yang lapar Yesus Tuhan waktu itu, setan datang. Apalagi kalau yang lapar saudara dan saya, setannya lebih banyak yang datang. Bayangkan, yang lapar Tuhan Yesus saja setan berani datang. Maka itu doktrin tunggal ini, berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Tapi Tuhan beri kita lebih, padahal mintanya secukupnya. Salah seorang sahabat saya di Nabire, ya Pak Pendeta Eliezer Edo, pernah mengajar kami berapa tahun yang lalu. Kenapa kita minta secukupnya, Papa memberi lebih? Karena Pak Edo berkata di sekitar kita ada banyak orang lapar yang gak punya Papa sebaik Papa kita. Nah, ketika Papa tahu kita minta makan secukupnya dan di sekitar kita ada orang-orang lapar yang gak kenal Papa yang baik itu, maka Papa titip kita, tolong bagi yang sudah kamu ambil secukupnya, sisanya untuk saudara-saudaramu, tetangga-tetanggamu. Supaya malam ini tidak ada lagi orang yang tidur sambil kelaparan. Woi, itu pengajaran luar biasa. Dan kalimatnya disimpulkan, marilah kita menjadi jawaban doa buat banyak orang. Jangan memaksa Tuhan menjawab doa kita, tapi jadilah jawaban doa buat orang yang lain. Sejak itu konsep saya berubah tentang berilah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Jadi untuk mengusir setan dari dunia, gak usah pakai bendera-bendera dikibar-kibarkan, maaf, di tempat-tempat tertentu, lalu tempat-tempat tertentu dikencrotin minyak, anggur perjamuan, ya tersinggung orangnya. Ada apa kamu kencroti tempat ibadah kami, tempat doa kami? Apaan itu? Ini loh yang kurang ajar itu. Ternyata setan nggak perlu diusir pakai bendera, pakai doa keliling, pakai tengking-tengking, pakai musik, pakai kencorotan minyak, kencorotan anggur perjamuan. Nggak usah. Setan akan kembali ke tempat asalnya, yaitu neraka, ketika gereja mengenyangkan orang lapar. Itu luar biasa. Permintaan kedua,
Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Berarti di dunia ini tidak ada lagi permusuhan, karena semua saling mengampuni dan hidup dalam kerajaan damai. Maka itu Tuhan Yesus disebut Raja Damai. Memang dia membawa damai ke bumi ini. Nah, itu doktrin tunggal. Setelah kita semua saling mengampuni, kita diampuni, gak ada permusuhan lagi. Karena Engkau lah yang mempunyai kerajaan. Ya, sudah. Maaf ya, yang di IG ada gangguan. Tadi ada telepon masuk. Ya, maaf, saya lanjutkan. Nah, jadi doktrin tunggal inilah yang harus kita ikuti dalam perjalanan hidup kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus, sebagai anak-anak Bapa yang di surga. Maka itu temanya menarik. Jadilah anak-anak Tuhan yang alkitabiah, bukan yang pendeta ya. Ya, itu maksud saudara kita yang memilih tema ini. Jadi Bapa kami yang di surga, ya, datang kerajaannya, jadi kehendaknya, supaya bumi jadi seperti surga. Lalu berikanlah kepada kami makanan. Wah, gak ada orang lapar, berarti gak ada setan di dunia. Lalu ampunilah kesalahan kami, ada damai, gak ada permusuhan lagi. Barulah karena Engkau lah yang mempunyai kerajaan. Oh, janganlah bawa kami dalam pencobaan. Ya, hiduplah dalam damai. Ya, gak usah sibuk dengan masalah-masalah hidup ini. Oke? Nah, saudara, setelah itu, karena Engkau lah yang mempunyai kerajaan kemuliaan sampai selama-lamanya. Keren ya kalau kita hidup seperti itu. Itu sebabnya saudara, mulai hari ini, ya, mulai hari ini, jangan sibuk dengar saja khotbah-khotbah dari pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan itu. Tapi kalau kita tahu mereka melenceng dari Alkitab, ya kita jangan ikuti. Ya, ada satu ayat penting. Kita buka Matius 23 ayat 3. Matius 23 ayat 3. Betul, Rudi, kerajaannya yang harus kita utamakan, bukan doktrin sinode kita, bukan pendapat gereja kita, bukan. Ya, kita punya Papa yang baik, nak. Itu, ini anak saya, Sirait, ya, dari Siantar. Puji Tuhan. Ayat 3. Bukan ayat 23, ayat 3. Matius 23 ayat 3. Ini perintah Tuhan Yesus. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Ini pesan Tuhan Yesus kepada banyak orang yang sempat dibuat bingung karena khotbah-khotbah imam-imam, ahli-ahli Taurat itu, orang Farisi, membingungkan. Apalagi melihat kelakuan mereka, ampun dah. Nah, begini pesan Tuhan Yesus. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkannya, mengajar hukum Taurat, firman, tetapi tidak melakukannya. Ini yang istilah Jawa tadi, ojo koyo gajah dibelangkoni. Iso khotbah ora iso ngelakoni. Ya, ayo kita lihat itu. Jadi saya harap semua kita yang sedang ikut belajar saat ini, kita tahu, jangan dibuat bingung oleh banyak pengajaran. Lihat Alkitab saja. Oke ya, Efesus 4 ayat yang ke-14 sampai 16.
Nah, ini cara kita menilai pendeta yang Alkitabiah dan pendeta yang tidak Alkitabiah. Kalau mengajar itu membawa yang diajar itu ke arah mana? Efesus 4 mulai ayat 14 ya. Ini cara kita membedakannya ya. Terima kasih Bapak, Roh Kudus itu luar biasa. Nah, ayo kita lihat Efesus 4 mulai 14 sampai 16. Oke, mulai 13, maafkan saya. Ya, woi puji Tuhan, saudara kita Christopher ikut belajar. Walaupun berapa jam yang lalu opa yang mereka kasih dipanggil Tuhan, sudah bahagia sekarang. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman. Nah, sekarang ini iman gereja terpecah-pecah karena doktrin, karena khotbah yang berbeda-beda. Tapi Tuhan Yesus mau kita semuanya mencapai kesatuan iman. Oh, saya siapa ini? Comeback 76. Facebook ada nak? Ini sedang berjalan. Facebooknya ada 3 Facebook Papi. Yang page pendidik pembidik, ya. Yang kedua yang full, ketiga yang Heriadi. Coba cari, oke ya. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman. Sekarang ini iman kita terpecah-pecah karena doktrin, karena khotbah-khotbah yang membingungkan itu. Ampuni kami hamba-hambamu Tuhan, membuat murid-muridmu bingung. Ya, dan pengetahuan, pengenalan yang benar tentang anak Tuhan itu mencapai kedewasaan penuh dengan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Saudara-saudara yang masih dibuat bingung oleh banyak khotbah dari pendeta-pendeta. Maaf, ada pendeta biasa, pendeta hebat, pendeta urapan, pendeta macam-macam lah. Tapi harus kita cek, dia khotbah membawa kita yang mendengar itu ke arah siapa dan ke arah mana. Biasanya penyesat-penyesat itu ada 2 isi khotbahnya. 1, beri uang. Kalau saudara mau apa-apa titipkan saya, nanti saya yang bagi. Wah, sudah mulai aneh. Jadi ada banyak yang tertipu oleh pendeta-pendeta yang khotbahnya uang melulu. Diberkati supaya sukses. Ayo kita memberi, saudara. Nah, itu yang pertama. Penyesatan yang kedua, khotbah-khotbah seperti itu membawa yang mendengar bergantung penuh kepada si pendeta. Sehingga dikit-dikit cari pendeta itu, dikit-dikit cari pendeta itu. Enggak mau cari Tuhan sendiri. Ini khotbah yang jahat, membuat murid Yesus lumpuh, enggak punya hubungan pribadi dengan Tuhannya. Membuat anak-anak Tuhan tidak bergantung penuh kepada papanya yang di surga, tapi dibuat bergantung kepada si pendeta itu. Dikit-dikit telepon, minta pendapat, minta didoakan, ini maunya bagaimana. Tolong ya, bertobat hamba Tuhan seperti itu. Jadi saudara yang bingung karena khotbah-khotbah yang aneh-aneh, lihat Efesus 4 ini. Ya, belum selesai Filipus, ayo lanjut. Ayat 13 ya. Kita lihat ayat ini. Saya akan uraikan agak detail karena ini penting. Ya, sampai kita semua, saudara dan saya mendengar pengajaran dari pendeta siapa saja, harus pada konteks ini. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman. Iman yang ke arah mana? Dan pengenalan yang benar tentang anak Tuhan, yaitu Tuhan Yesus. Sampai kedewasaan penuh. Ya, bukan anak-anak lagi, jadi dewasa. Dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi tingkat pertumbuhan kita punya target, punya standar sampai sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ayat 14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan, dibuat bingung, diiming-iming, sukses, berkat, kaya, berhasil oleh rupa-rupa angin pengajaran
Ini doktrin. Saya ganti. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa doktrin, oleh permainan palsu manusia. Jadi manusia di sini itu pendeta. Pendeta palsu, hamba Tuhan yang memalsukan firman untuk mencari kekayaan buat dirinya sendiri. Ampuni kami Tuhan. Dan oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Ingat, bicara duit, minta uang, dan mengarahkan yang mendengar ke arah pendeta itu bukan ke arah Kristus. Ayat 15, ini dia. Tetapi, nah kalau ada kata tetapi, kan sebaliknya. Tetapi, dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita yang mendengar, ini murid-murid Yesus, anak-anak Tuhan yang Alkitabiah, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia. Catat, kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, yaitu Kristus yang adalah kepala. Catat ini baik-baik. Bertumbuh dalam segala hal ke arah Yesus, bukan ke arah si pengkhotbah, bukan ke arah si pendeta. Tidak. Saudara, ya puji Tuhan gak banyak. 1, 2, 3 ya saya cuma cerita. Ada anak-anak saya yang tadinya begitu dekat, ya suka belajar firman. Tiba-tiba mereka masing-masing ketemu pendeta. Saya pertama kaget, ini anak kok jarang kontak ya? Kenapa? Nah, terus saya lihat Facebook mereka. Wih, oh sudah ikut pengajaran pendeta A, pendeta B, pendeta C. Nah, salah satu anak mereka itu telepon saya, "Opa, ini papa mama lagi aneh sekarang." Aneh kenapa? Sekarang mereka ini ikut satu pendeta. Ya saya gak sebut namanya. Terus kenapa kalau ikut pendeta? "Opa, ternyata saya pernah ikut kebaktian bersama papa mama. Terus pendeta itu bilang, setelah ikut dengan kami, saudara semua tidak boleh ikut pendeta yang lain." Oh ya, saya sampai kaget. Terus ada anak dari keluarga yang lain lagi bilang kepada saya, karena anak-anak itu dekat dengan saya, "Opa, bahkan pendeta yang diikuti papa mama lain yang pertama," kata dia, "yang berikut. Dia nyebut nama Opa karena rupanya pendeta itu kenal." Termasuk saudara-saudara yang dibimbing jadi anaknya Pak Pendeta dan Alexander. Jangan ikut dan dengar. Pilih salah satu, saya atau dia. Ini anak kecil, ya saya percaya gak bohong. Nah saya sih tidak merasa kehilangan atau bagaimana. Karena kan mereka walaupun itu anak rohani saya, kan tetap bukan milik saya. Mereka itu milik Tuhan yang dititipkan kepada saya. Ini yang sedih sekali. Memang pendeta-pendeta yang ingin menyesatkan orang yang mendengar. Kalau pendeta itu tahu yang sedang ikuti mereka di bawah ya mentor pendeta si A atau si B, pasti akan dilarang. Nah ini contoh-contoh yang sudah kelihatan. Maka itu kita harus hati-hati dalam hidup ini. Kita dibawa ke arah mana? Lagi ayat 15. Efesus 4. Luar biasa ayat ini. Jadi saudara dibawa ke arah siapa? Ini tujuannya. Maka itu yang Alkitabiah, bukan yang pendeta ya. Oke. Tetapi dengan berpegang teguh kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia,
yaitu Kristus yang adalah kepala, nggak ke lain-lain. Daripadanya lah ayat 16, seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya dan membangun dirinya dalam kasih. Terima kasih Bapak untuk hal yang luar biasa ini dalam kehidupan kita. Maka itu kalau saudara dan saya bisa hidup dalam kebenaran yang dahsyat ini, saudara tidak perlu diombang-ambingkan ya oleh pengajaran apapun juga, karena Tuhan Yesus itu luar biasa membawa kita ke arah Dia. Nah, saya akan berikan 2 ayat ya untuk jembatan kita belajar ya. Oh, ada yang komen ini, saya tidak dilarang, tapi kalau ketahuan babak belur, ya sama aja dilarang itu. Iya, awas ya. Oke, saudara lihat 2 ayat ini. Ini tujuan, ya ini final, ini target. Saudara dan saya jadi anak-anak Bapa di surga, menjadi murid-murid Yesus, finalnya, finishnya, targetnya, sasaran akhirnya. Roma 8 ayat 29. Yang ada 2 ayat ini. Maka itu yang Alkitabiah harus memenuhi 2 ayat ini. Yang pendeta ya terserah mau dibawa kemana yang mendengar oleh pendeta itu. Itu tadi biasanya karena 2, uang dan mencari pengikut ke arah dirinya. Wow. Oke, ada yang komen tambahan ayat ini. Yeremia 17 ayat 5. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Yahweh. Terima kasih Indri. Keren, Yeremia 17 ayat 5. Jadi jangan kita sampai terkutuk karena kita bergantung pada seorang hamba Tuhan, pada manusia, bukan kepada Tuhan. Roma 8:29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, itulah kita. Mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Yesus. Supaya Yesus anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi target Tuhan atas kita itu menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Tuhan Yesus sendiri, bukan ke yang lain-lain. Ini final, ini garis finish, ini tujuan akhir, ini target. Saudara dan saya menjadi anak-anaknya, menjadi murid-muridnya, supaya kita menjadi serupa Yesus, bukan serupa pendeta itu. 1 Yohanes 3 ayat 2. 1 Yohanes 3 ayat 2. Ya, ada 3 ayat saya lupa, bukan 2, maaf. 1 Yohanes 3 saya bilang 1 Yohanes 3 ayat 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Tuhan, tetapi belum nyata apa keadaan kita nanti. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, ini loh targetnya, ini garis finishnya, ini finalnya, ini sasaran akhirnya, kita akan menjadi sama seperti Dia, seperti Yesus. Dan ini penulisan waktunya hebat. Roma itu baru serupa Kristus. Tetapi menjelang penutupan kitab suci kita di 1 Yohanes 3, ternyata bukan lagi serupa, tapi sama seperti Yesus. Ini yang Alkitabiah. Kalau pendeta ya, berarti yang mendengar dibawa semuanya ke arah pendeta itu. Dilarang untuk dengar yang lain.
Wih, ngeri sekali. Nah, saudara sekarang bisa membedakan ya, siapa yang Alkitabiah, siapa yang pendeta. Iya, keren sekali. Ini seumur-umur saya jadi hamba Tuhan, baru hari ini dapat tema yang gelitik, nyeleneh, tapi betul, ini luar biasa. Nah, targetnya jelas, supaya saudara pada awalnya, supaya saya pada awalnya serupa Yesus. Tapi dalam berjalannya waktu kita mengalami proses. Pada akhirnya kita harus sama seperti Dia. Ini anak-anak Tuhan yang Alkitabiah. Terima kasih Papa. Orang-orang model kami begini, Papa beri target untuk menjadi sama seperti Yesus. Luar biasa. Saudara, maka itu mulai hari ini kita harus menyadari ada kejadian apa saja yang tidak seenak apapun. Roma 8:28-nya. Tuhan selalu turut bekerja mendatangkan kebaikan buat kita yang mengasihi Dia. Nah, untuk apa mendatangkan kebaikan? Ya ayat 29-nya itu untuk ditetapkan menjadi sama seperti Yesus. Ya udah, kalau memang itu yang harus terjadi dalam kehidupan kita, terima kasih Tuhan, Engkau sungguh luar biasa untuk hidup yang keren ini. Woi, anak saya aktor dari Tom Mohon, keren. Yaelmi, dahsyatnya Tuhan kita serupa dari awal, lalu dalam proses sama seperti Rosi. Puji Tuhan ikut belajar. Jelasnya sekarang ini. Nah, ayo mulai hari ini kita selalu mengarahkan diri kepada target atau sasaran ini. Dan jangan kita mau dibawa, diombang-ambingkan oleh hal-hal yang lain. Selain saudara dan saya dibawa menjadi sama seperti Yesus pada akhirnya nanti. Siap. Nah, bagi saudara yang sering berkata, oke, ini saya sapa anak saya dulu. Yasmina Lase, nanti tanggal 20 Juli ini kami akan sampai di Tarakan. Ya, siap-siap yang akan dapat kabar. Ya, karena tanggal 21 kami akan ke Krayan, langsung ke Binuang dari Tarakan. Ya, anak-anak saya di Tarakan, kalau ada di sini sudah siap, nanti ada. Alamatnya, tempat ibadahnya di mana, tempat mengajar akan diberitahu. Oke, tolong yang ngikuti Zoom, siapa saja kalau ada yang ditarakan, ya nanti kami akan tiba di Tarakan tanggal 20 Juli ini ya. Ayo kita ikut belajar. Nah, kita lihat apa yang Tuhan Yesus buat itu sungguh-sungguh luar biasa. Prosesnya untuk menjadi seperti Dia. Terima kasih Tuhan. Karena itu sangat bagus. Ayat yang ketiga saya lupa tadi. Matius 5:48 ya. Matius 5:48. Ini targetnya. Ini murid-murid Yesus, anak-anak Tuhan yang Alkitabiah. Matius 5:48. Nah, ini proses. Untuk mencapai ke sana harus lewat proses. Ya. Oh, John, maafkan, Papa belum ada jadwal ini ke Bandung. Ya, John ingatkan Papa nanti supaya kamu digabungkan dengan saudaramu grup Bandung. Ya. Matius 5:48. Karena itu haruslah kamu sempurna. Ganti kata saya. Karena itu haruslah saya sempurna. Saudara masing-masing ngomong saya. Sama seperti Papamu yang di surga adalah sempurna. Ini anak-anak Tuhan dan murid-murid Yesus yang Alkitabiah. Targetnya diarahkan kepada pribadi yang satu yang ada di surga. Woi Simbet, apa kabar? Lama gak ketemu ini. Ini anak saya yang di Mentawai. Haleluya. Saudara dan saya ditargetkan, ditetapkan, diwajibkan untuk menjadi sempurna.
sama seperti Bapa kita di surga adalah sempurna. Maka itu jangan ecek-ecek. Mana versi BIS-nya? Oh ya, saya baca ya. Makasih Son. Ya, Bapamu di surga mengasihi semua orang dengan sempurna. Kalian harus begitu juga. Terima kasih Son. BIS bahasa Indonesia sehari-hari. Saya ulangi ya. Bapamu di surga mengasihi semua orang dengan sempurna. Kalian harus begitu juga. Nah ini Kristen Alkitabiah, mengasihi semua orang dengan standar Papa mengasihi semua orang dengan sempurna. Ya, TSI, hendaklah kamu mengasihi semua orang. Dengan demikian kamu akan menjadi sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Dijelaskan lagi. Ya, maka itu dalam doa Bapa kami, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Ternyata begini saudara, hubungan kita dengan Bapa di surga, dengan Tuhan Yesus, dengan Roh Kudus, itu sangat ditentukan oleh hubungan kita dengan sesama kita. Itu terjemahan BIS dan TSI. Saya ulangi, menurut doktrin tunggal doa Bapa kami, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ternyata begini. Terima kasih Bapak. Hubungan kita dengan Bapa di surga, ya, saya ulangi. Oke nak, nanti ya Papa balas John. Ya ini asik belajar ya, dengerin dulu. Hubungan kita dengan Bapa di surga itu sangat ditentukan oleh hubungan kita dengan saudara kita, dengan tetangga kita, dengan sesama kita. Itu keren sekali. Jadi kalau kita nggak pernah beres dengan orang lain, itu membuat hubungan kita otomatis nggak beres dengan Tuhan. Tadi apa kabar kamu? Ini anak saya hebat. Saudara, saya ulangi lagi ya. Maka itu dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dan terjemahan sederhana Indonesia BIS dan TSI disambungkan bahwa saudara dan saya tidak bisa disempurnakan seperti Bapa. Ayo, anak saya dari Las Vegas ikut gabung. Ayo belajar ya. Papa senang sekali kamu belajar. Ini anak saya dari Las Vegas. Jadi hubungan kita kalau belum ngampuni seorang saja, maka kita pun gak akan punya hubungan yang baik dengan Bapa di surga. Maka itu jangan kita merasa yang penting aku beres dengan Tuhan, yang penting aku beres dengan Tuhan. Gak bisa. Saudara boleh doa puasa sebulan 60 hari. Loh, 20 hari, 30 harinya di mana? Saudara boleh rajin doa doa pagi, doa malam. Hubungan saudara sepertinya beres, rajin baca Alkitab. Tapi kalau tidak pernah berdamai dengan semua orang, maka saudara tetap nggak beres dengan Tuhan. Maka itu jangan punya musuh. Mungkin saudara berkata, saya nggak punya musuh, tapi masih ada 1-2 orang yang saya malas ketemu. Sama, maaf ya, sama. Begitu pula saudara yang masih jengkel pada seseorang. Nggak bisa kita beres dengan Tuhan. Saya beri contoh saja, suami istri. Ya, suami istri. Walaupun ada yang belum menikah di antara kita, suami istri. Saya tanya, kalau suami istri lagi jengkel, ya, saya tanya, kalau suami istri lagi jengkel, bisa nggak mereka dua doa bersama? Ya pasti nggak bisa. Melihat wajahnya aja senek, maaf. Apalagi mau doa bersama, nah nggak beres. Hubungannya dengan Tuhan nggak beres. Maka itu kita harus tahu konsep ini. Harus beres dulu dengan sesama,
baru kita bisa beres dengan Bapa di surga. Maka itu ketika ada berapa orang yang merasa aneh, kok saya ini gampang ngampuni orang, jawaban saya cuma ini, bayangkan kalau saya nggak mengampuni orang itu, saya ini rugi besar, saya nggak bisa hubungan dengan Bapa di surga. Nah, masa gara-gara orang itu saya putus hubungan dengan surga? Nggak mau, saya nggak mau. Bahaya sekali. Maka itu masih gengsi, masih sombong, nggak mau mengampuni yang bersalah. Ya silakan, saudara nggak akan punya hubungan baik dengan Bapa di surga. Jangan main-main dengan konsep itu. Jadi inilah Bapa kita di surga. Ya, keren ya. Maka itu kesempurnaan kita, target utama Tuhan atas kita adalah membawa hubungan kita baik semua dengan orang lain, supaya hubungan kita juga baik dengan Bapa kita yang di surga. Itu dia yang harus kita perhatikan baik-baik dalam hidup ini. Ya, jangan kita masih punya musuh dalam hidup ini. Ayat yang berikut. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan begitu baik untuk kehidupan kita, supaya damai itu ada dalam hidup kita. Filipi 4 ayat 3 dan 4. Ayat 2 dan 3. Filipi 4 ayat 2 dan 3. Ini pelayan jemaat yang ada di Filipi. Ya, Filipi 4 ayat 2 dan 3. Ya. Euodia ku nasihati, Sintike ku nasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Saudara, apa artinya sehati sepikir? Berdamai, nggak bermusuhan, nggak ada gesekan, tidak gontok-gontokan. Ronald, apa kabar nak? Ya, saya ulangi, sehati sepikir, artinya nggak ada permusuhan, nggak gontok-gontokan, nggak jengkel, apalagi dendam. Keren ya kalau kita melihat ayat ini. Saya ulangi ayat 2. Euodia ku nasihati, Filipi 4, Sintike ku nasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan ayat 3, ya, bahkan ku minta kepadamu juga, Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Haleluya. Supaya kita sehati sepikir untuk semua hal dalam hidup ini. Maka disitulah kuasa kemuliaan Tuhan dinyatakan. Filipi 2 mulai ayat 1. Ya, ini kalau kita betul-betul hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Inilah fakta. Kalau kita, iya betul, berdamai, ya luar biasa. Sehati sepikir itu sama dengan berdamai, betul. Dengan siapa saja, maka itu kita bisa bersama-sama. Jadi suami istri yang gak pernah sehati sepikir, ya mereka gak akan pernah damai. Oke, Filipi 2 mulai ayat 1. Ya, jadi karena dalam Kristus ada nasihat. Ini murid Yesus yang Alkitabiah, ini anak Tuhan yang Alkitabiah. Ada nasihat. Ya, apa lawan kata nasihat? Gosip, bukan begitu. Ada penghiburan kasih, bukan permusuhan. Ada persekutuan roh, sehati sepikir tadi. Ada kasih mesra, ada belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Diulangi lagi oleh Paulus. Bagaimana cara menyempurnakan sukacita? Hendaklah kamu sehati dan sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Haleluya. Lagi sekali rekan-rekan saya, para pengkhotbah, pendeta, gembala, hamba Tuhan, jangan kita memecah belah jemaat.
Jangan. Ajari semua yang mendengar kita sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Lalu saya pesan kepada semua rekan saya pendeta gembala, lihat ayat 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri. Biasanya yang hamba-hamba Tuhan tidak alkitabiah itu khotbah-khotbahnya mengarahkan jemaat ke arah dirinya untuk rajin memberi, untuk beri hadiah ini, untuk minta itu. Maaf, jangan mencari kepentingan sendiri ya, rekan-rekan pengkhotbah, rekan-rekan saya pendeta gembala, atau puji-pujian yang sia-sia. Enggak. Lihat, ini yang alkitabiah. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Terima kasih. Ayo kita hidup di firman ini dalam berumah tangga, dalam berkeluarga, dalam bersahabat, dalam bergereja, dalam berkomunitas. Ini prinsip. Ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, ada belas kasihan, ada sukacita, sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya dengan rendah hati, yang seorang anggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Bayangkan kalau kita hidup menggenapi Filipi 2 ini, dunia jadi seperti surga, damai. Ayat 4, dan janganlah, ya, lihat, janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Jangan. Tetapi kepentingan orang lain juga. Jangan sibuk hanya untuk dengan diri sendiri kita saja. Indah ya kalau kita hidup seperti ini, saudara. Terima kasih Papa. Dunia itu jadi indah, jadi tempat yang menyenangkan. Wih, inilah hidup yang sangat berkenan kepada Papa. Lalu ayat 5 Filipi 2. Ayo semua kita mulai hari ini menggunakan prinsip ini. Ya, Filipus untuk ayat 5 nanti lihat berapa terjemahan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah, yang alkitabiah membawa semua pengajaran dan membawa semua yang mendengar pelajaran itu memiliki pikiran dan perasaan yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Ini yang alkitabiah. Jadi dibawa semuanya ke arah Kristus, dibawa kepada pikiran dan perasaan Tuhan Yesus. Ayat biarlah pikiran ini ada di antara kamu, sebagaimana juga dimiliki oleh Yesus Kristus. Taruhlah di dalam hatimu ingatan ini yang sudah ada dalam Kristus Yesus. Hendaklah kalian berjiwa seperti Yesus Kristus. Keren. Jadi, hendaklah kita masing-masing mengikuti sikap Kristus Yesus. Aman. Ini doktrin tunggal. Semuanya dibawa ke arah Kristus, bukan ke arah diri si pengkhotbah. Tidak. Apalagi nyangkut uang. Awas itu. Maaf ya saudara, ini dulu. Puji Tuhan sekarang sudah berubah. Itu sampai tahun 90-an awal masih ada. Maafkan saya. Sekolah-sekolah Alkitab itu kalau meluluskan mahasiswa-mahasiswinya, salah satu bentuk tanda lulusnya adalah mereka dipraktekkan dulu ke beberapa gereja di bawah sinode sekolah Alkitab itu. Ini anak-anak muda. Nah, karena saya suka keliling
ke gereja-gereja itu, saya senang. Kalau saya kunjungi satu jemaat dan dipastori ada mahasiswa sekolah Alkitab yang praktek, saya suka dekatin mereka, serius, ya. Nah ternyata maaf ini ya, yang tidak melakukan nggak usah tersinggung atau bagaimana. Kalau saya tersinggung ya itu. Nah ternyata tidak sedikit bapak ibu gembala, pendeta senior di gereja itu yang menerima mahasiswa praktek. Maaf saya ngomong, kalau ada mahasiswa praktek itu khotbahnya bagus dan jemaat suka, saya heran. Maka anak-anak muda yang praktek ini tidak boleh kasih kesempatan khotbah, cuma dapat kesempatan ngajar sekolah minggu. Karena takut saingan. Nanti jemaat lebih milih ke mahasiswa praktek ini. Itu masih lebih bagus. Ada juga, ini ada yang komen, ada mahasiswa praktek sering diperlakukan seperti kacung, membantu rumah tangga. Betul. Cuci pakaian dalam keluarga gembala, suruh bersihkan WC. Maaf saudara, itu saya lihat sendiri. Ada yang lebih celaka lagi, maaf. Kan pendeta juga sibuk. Biasanya gembala-gembala kalau ada mahasiswa praktek itu kerjaannya lebih ringan. Salah satu dalam hal kunjungan jemaat. Bahasa Belandanya besuk dulunya. Nah ini saya lihat sendiri waktu itu. Mahasiswa praktek ini dilarang keras mengunjungi, ya, dilarang keras mengunjungi jemaat yang kaya. Saya tadi nggak ngerti kenapa dilarang. Ya ampun saudara, kasihan sekali. Wah ini kok banyak komen. Ada yang malah suruh jagai anaknya jadi babysitter. Betul. Maunya praktek teologi, taunya di dalam tempat praktek jadi mesin cuci. Oke. Menyedihkan zaman itu. Sekarang sudah berubah kok, enggak begitu. Maaf ya saudara, maaf. Nah ini loh contoh. Yang enggak sehati, yang enggak aduh, ada yang komen lagi ini. Pengalaman-pengalaman ini takkan kami lupakan. Haleluya. Serius saudara zaman itu. Maka itu kalau saya keliling ke gereja-gereja itu saudara, jam-jam kosong saya ajak semua mahasiswa praktek itu keluar makan. Aduh senangnya kalau mereka saya ajak keluar makan. Aduh betul-betul. Ya habis, betul. Hal ini terjadi di gereja saya. Aduh kasihan juga. Senang saya, dan di situ mereka banyak cerita kepada saya. Maka itu saya tahu. Nah, itu sebabnya ayo mulai hari ini kita semuanya, Medi hebat kamu, dinosaurusmu keren, ini ya. Ya. Oh, kenapa itu? Coko Didi, kenapa ini? Salam itu Kak Medi. Oke, jelas ya saudara. Ayo kita semuanya menjadi anak-anak Tuhan dan murid-murid Yesus yang Alkitabiah. Ya, betul. Takut mengerja ke jemaat yang banyak duitnya. Benar, jahat sekali ya. Oke, sekarang sudah tidak ada lagi. Ayat yang terakhir. Ayo semuanya kita hidup ini berubah ke arah yang benar, ke sasaran yang tepat. Terpujilah Tuhan untuk semua hal yang indah yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi miliki. Oh, ada yang komen lagi dari Salatiga. Wah, kalau diajak keluar makan oleh pendeta tamu itu perbaikan gizi. Oke, puji Tuhan. Ya, jadi semua kita memiliki pikiran dan perasaan yang dimiliki Tuhan Yesus, maka semua kita pasti akan jadi anak Tuhan dan murid Yesus yang Alkitabiah, bukan pendeta iya itu. Ayat yang terakhir. Ayo semuanya kita menjadi pengikut Yesus yang benar, menjadi murid Yesus yang benar. Karena itu memang kerinduan Bapa kita di surga. Haleluya. Matius pasal 7. Ya, Matius pasal 7. Kita lihat, Lukas 7. Maaf, saya salah. Lukas 7. Oke. Saudara, ayo
mulai hari ini kita menempatkan Tuhan Yesus di posisi yang benar. Ayat 3. Lukas 7 ayat 3. Bagaimana cara kita menempatkan diri kita di posisi yang benar? Bagaimana cara kita menempatkan Yesus di sisi yang benar? Ya. Oke. Ini yang kita betul dari Salatiga. Ya, waktu jadi siswa Alkitab, waktu praktek di gereja diperlakukan seperti PRT, ya, membantu rumah tangga, kasihan sekali. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, maafkan saya rekan-rekan pengkhotbah, maafkan saya rekan-rekan pendeta, gembala-gembala, bukankah semua kita sampai bisa jadi seperti ini sekarang karena kita mendengar tentang Yesus? Nah, setelah kita mendengar tentang Yesus, apa sikap dan tindakan kelakuan kita sehari-hari? Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, tindakannya, prakteknya hebat. Ia menyuruh beberapa orang tua atau Yahudi kepadanya untuk meminta supaya Yesus datang menyembuhkan budaknya yang sakit keras hampir mati itu. Jadi kalau saudara dan saya adalah anak-anak Tuhan yang Alkitabiah, berarti setelah kita mendengar tentang Yesus, pasti kita akan melakukan tindakan yang seperti Yesus lakukan. Ingat tadi Matius 5:48 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Jadi kita harus mengasihi sesama kita sesempurna Bapa di surga mengasihi semua manusia bejat ini. Ini yang dilakukan perwira yang hebat itu, yang jelas-jelas dia bukan orang Yahudi. Tapi tindakannya luar biasa. Jelas ya saudara? Terima kasih Papa untuk pengajaran ini. Tadi kita baca di Efesus 4 sampai kita semua menuju kepada kesatuan iman. Nah, ayat terakhir, ayat 10. Ayat 9 Lukas 7 ini imannya perwira itu. Dan iman saudara dan iman saya harus menuju ke situ, memuliakan Tuhan Yesus. Lukas 7 ayat 9. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah, bukan belum pernah, tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Kesatuan iman ini yang Tuhan cari di antara kita, anak-anak Bapa dan murid-murid Yesus yang Alkitabiah. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ayo kita berlomba-lomba mulai hari ini menjadi murid-murid Yesus, menjadi anak-anak Bapa di surga yang Alkitabiah, yang sasaran terakhirnya menjadi sama seperti Yesus. Terpujilah Tuhan untuk itu semuanya. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Oke, saya kembalikan ke host. Recording stopped. Terima kasih Pi. Sama-sama. Luar biasa malam ini. Malam ini kita belajar ternyata anak-anak Tuhan yang Alkitabiah adalah yang tujuan akhirnya adalah menjadi serupa dengan Kristus. Menjadi sama. Sama. Iya. Bukan menjadi sama dengan pendetanya ya. Jangan begitu ya. Oke, Bapak Ibu saudara sekalian, kita buka sesi tanya jawab. Kalau ada yang mau ditanyakan, Nggak harus ditanyakan. Nggak harus ditanyakan. Bisa berbagi juga. ya silakan.
Pak Fini sudah angkat tangan, mau bertanya atau berbagi Pak Fini? Silakan Pak Fini. Pak Fini dari Nasire, angkat tangan ini. Angkat tangan bertanya atau angkat tangan memuji Tuhan? Oh, ini Pak Sani. Pak Suni dulu dah. Pak Sanihan silakan. Pak Fini sebelum merespon. Silakan Pak Sani. Pak Suni ya. Silakan di-unmute Pak. Di-unmute mic-nya Pak Sani. Oh enggak. Oh, atau di setting ya? Sudah Pak, coba dulu. Oh ya, oke. Tadi di-unmute sama host. Tadi di-unmute sama host. Siap. Oi Sani, apa kabar itu? Wah ini saudara saya hebat dari Surabaya. San, ngimpi apa kau dan ketemu kamu ini di sini San? Tadi kebetulan saya malam ini harusnya saya ada pertemuan, ada cek ke gospel, terus saya buka grup, ada Zoom punya konten judulnya menggelitik, jadilah Iya. saya, dan itu adalah sesuatu yang saya perjuangkan sejak lama. Nah, saya mau sharing, saya bukan pendeta, saya bukan full-timer, saya masih pengusaha, dan pernah bermimpi jadi pendeta, tapi nggak jadi. Karena saya melihat politik gereja yang begitu kuat, ya, seperti yang tadi Koden sampaikan. Nah, ini pengalaman saya, waktu itu saya sempat ambil S2, S3 di STT, di salah satu STT di Surabaya, bersama dengan beberapa teman. Kebetulan kami semua adalah pengusaha yang sekolah teologi, jadi bukan full-timer atau pendeta. Jadi grup kami oleh dosen-dosen itu dipanggil tent maker, membuat tenda. Karena kami satu grup adalah pengusaha-pengusaha. Lucunya, waktu kami belum sekolah teologi, bukan hanya saya, kan juga beberapa teman. Waktu kami belum sekolah teologi, ada sekolah teologi tempatnya kami sekolah. Kami diberi banyak jabatan dan dalam pelayanan gereja. Ya, dia jadi ketua FA, jadi ketua macam-macam ya, dan kasih banyak pelayanan. Tapi begitu kami sekolah teologi, masih nggak kelihatan. Begitu kami menyelesaikan S2 kami, secara tiba-tiba semua jabatan itu dicabut. Saudara-saudara. Bukan hanya saya, ternyata. Teman saya, jadi sesama teman saya seperti itu. Dan memang benar seperti yang dikatakan, kami yang sekolah teologi itu jarang diberi kesempatan untuk berkhotbah. Yang banyak diberi kesempatan berkhotbah itu secara kualifikasi hanya yang lulus soft. Tapi yang orang-orang, memang orang-orang inner circle ya, orang-orang dalam dari Pak Gembala. Nah, karena saya bukan full-timer, maaf kata, saya bukan full-timer, saya bukan pendeta. Artinya dalam tanda kutip, uang saya nggak dari situ, maka saya nggak pusing. Ya, saya cabut dan saya cari pelayanan yang lebih baik. Dan hari ini, saya justru dipakai di komunitas non-Kristen ya, non-gereja, ya di komunitas non gereja yang notabene diinjil untuk belajar Alkitab. Komunitas non gereja itu artinya gini. Saya ada 2 tahun saya belajar filsafat dan setelah itu saya sampai hari ini saya belajar psikologi. Nah di komunitas psikologi itulah saya diminta untuk mengajar. Karena mereka ingin tahu bahwa mereka ingin tahu benarkah kalau belajar filsafat itu kita bisa sesat, benar kalau belajar psikologi itu kita bisa sesat. Dan saya katakan tidak, sepanjang kita tahu membedakannya. Ya, poin saya bukan cerita tentang itu, tapi poin saya adalah justru saya dipakai untuk untuk memberi kelas-kelas biblical ya, bukan biblical teologi tapi lebih ke biblical psikologi ke beberapa komunitas yang ada di komunitas itu. Nah ini mungkin sedikit kesaksian saya dan kalau tadi Koden bilang itu dulu tahun 90 saya rasa enggak berlaku sampai hari ini. Karena
menurut saya, maaf, ketika kita bicara mengenai organisasi gereja, semuanya itu bias, Pak. Semua punya kepentingan. Karena itu yang kalau kita belajar akhirnya kita tahu ada inerrancy of the Bible. Ketidakbersalahan itu hanya ada pada Alkitab. Tapi ketika berbicara pada konteks manusia, maka pasti ada bias, pasti ada bias jadi di situ. Itu aja yang saya ingin share dan ya saya happy sekali malam ini bisa ketemu Koden dan sama-sama happy juga. Thank you, itu aja Pak sharing dari saya sedikit. Thank you. Terima kasih Mas Ani. Terima kasih untuk sharingnya. Silakan yang lain, Bapak Ibu Saudara sekalian bisa langsung Vivi, silakan. Ya, Koden malam. Koden, saya tertarik tadi kata-kata hubungan kita dengan sesama menghasilkan hubungan yang sejalan dengan Tuhan. Kalau misalkan gini Koden, bukannya keintiman kita dengan Tuhan itu menghasilkan kemiripan atau keserupaan dan itu kita terapkan secara otomatis berlaku juga dengan sesama. Kira-kira gimana Koden? Nah, itu beda Vivi. Kalau hubungan kita lengket dengan Tuhan, pasti kita jadi mirip serupa dengan Dia. Tapi kalau kita nggak beres dengan orang lain, masih punya musuh, kita nggak bisa bersekutu dengan Tuhan. Coba baca Ibrani 12 ayat 14. Ayo, tolong Filipus bukakan ayat ini. Ini pertanyaan bagus ya, bukan cuma untuk Bu Vivi, tapi untuk semua kita. Jangan salah konsep. Udah? Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Vi, semua orang loh Vi, bukan banyak. Dan ini terjemahan yang betul. Dan kejarlah perdamaian dengan semua orang. Sebab tanpa berdamai dengan semua orang, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Nah bayangkan saudara, bagaimana mau ketemu, ngelihat aja nggak bisa. Maka itu doa Bapa kami doktrin tunggal, dan ampunilah kesalahan kami, sama seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Semua agama di dunia, Tuhan pasti mengajarkan pengampunan. Cuma bedanya dengan kita, pengampunan mereka itu ditimbang, ya diukur sesuai berat jenisnya, berat ringannya, besar kecilnya, baru diampuni. Tapi kalau kita tidak, ampuni orang dulu, maka kita otomatis diampuni. Jadi beda, Vivi ada dua pertanyaan. Ya, hubungan kita dengan Tuhan nggak akan beres kalau kita nggak pernah beres dengan manusia. Nah kalau kita nggak bisa lihat Tuhan, berarti kita nggak bisa ketemu Tuhan. Kalau kita nggak bisa ketemu Tuhan, ya bagaimana bisa mirip Dia atau serupa Dia? Oke ya. Alim, apa kabar Alim? Oke lanjut. Thank you Vivi, thank you Vi. Ya. Silakan lanjut yang lain mau bertanya. Pak Alfonso mau bertanya Pak? Cuma mau konfirmasi Koden aja. Tadi ada statement Koden yang sama seperti Bu Pipi tadi. Tapi ini konteksnya begini Koden. Hubungan kita dengan Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus itu sangat ditentukan oleh hubungan kita dengan orang lain. Orang lain di sini semua agama kah Koden? Atau sama kita yang beragama Kristen aja? Ya. Pertanyaan bagus Pak Purba. Semua orang itu kalimat yang saya pakai, pokoknya orang. Asal dia manusia. Jadi kita harus berdamai sampai nggak punya musuh satupun. Maka itu Matius 5 ayat 9 satu-satunya ayat yang memberitahu kita. Kapan? Mengapa? Kok bisa? Kita disebut anak-anak Tuhan kalau kita nggak punya musuh. Matius 5 ayat 9. Jadi semua orang Pak Purba, iya. Jelas ya? Berat ya?
Enggak berat, justru indah itu. Maka bumi jadi seperti surga. Nah, Iya. Makasih Koden. sama-sama. Oke. Terima kasih Alfonso. Silakan yang lain lanjut. Langsung ambil mic-nya. Yang mau bertanya silakan Bapak Ibu Saudara sekalian. Masih ada? Kita masih punya waktu. Pak Nana mau bertanya? Eliana itu Sani, adiknya Cik Sandra yang dulu di jalan apa itu ya? Dekat ujungnya, dekat depan katedral Dr. Sutomo itu. Ada lagi yang lain? Kelihatannya yang di Zoom sudah jelas semua ini, Pi. Ya udah. Mana Pak Anton muncul dong, Pak Anton. Ayo ngomong, gimana setelah dengar khotbah ini? Cocok gak dengan temanya? Ton. Pak Anton sudah nggak ada ini, Pak. Lah, wah nggak bertanggung jawab dia yang militer. Pak Anton ini, iya sudah ada ini. Oh. Saya jawab, cocok banget Koden. Saya jawab deh. Yuk. Cocok banget khotbah hari ini. Puji Tuhan. Maksudnya saya wah ya mungkin saya dari dulu karena saya anaknya Koden dari dulu. Jadi meskipun puluhan tahun nggak ketemu tapi visi misinya masih sama. Itu. Amin, haleluya. Ya saya cocok, bukan hanya cocok karena juga sudah menjadi pengalaman saya. Jadi apa yang tadi Koden ajarkan dan khotbahkan itu sudah saya hidupi dalam kehidupan saya selama saya. Jadi itu benar dan sampai hari ini masih terjadi. Amin. Karena kita harus membedakan antara gereja Tuhan dan organisasi gereja. Seringkali yang menghambat itu justru organisasi. Itu aja sih. Puji Tuhan. Iya. Saya. Jadi sebetulnya kita ini anak-anak Tuhan harusnya hidup bertuhan, bukan bergereja. Betul. Iya. Oke, silakan. Masih ada yang lain mau menanggapi atau menyampaikan atau mau bertanya? Saya mau menanggapi sedikit kalau boleh. Silakan, Pak Sani. Tadi bertuhan atau bergereja. Saya rasa itu pernyataan yang ambigu yang cukup berbahaya karena gereja itu menurut saya nggak ada yang salah karena kita kan eklesia atau orang yang dipanggil Tuhan, itulah inti dari gereja. Tapi yang bahaya itu adalah ketika gereja itu sudah menjadi satu organisasi dan itu mulai ada kepentingan di sana, mulai ada personal interest di sana. Nah, itu akhirnya itu yang mencemari kemurnian gereja dalam arti sebenarnya. Itu sih menurut saya begitu. Ya ini kita sharing ya. Jadi saya sendiri nggak pernah anti dengan gereja. Saya sendiri sangat menghormati gereja Tuhan Tuhan. Tapi dalam organisasi gereja, bukannya saya tidak menghormati, bukannya saya tidak melawan atau memberontak, tapi seperti 1 Tesalonika 5 ayat 21 berkata bahwa pujilah segala sesuatu dan segala yang baik itu perlu kita miliki dalam kehidupan kita sebagai seorang Kristen dan kehidupan kita dalam bergereja. Saya rasa ini sih pandangan dari saya. Terima kasih. Ya. Thank you, Pak Sani. Ada yang lain? Ada lagi? Oke, Pi, kelihatannya udah nggak ada. Ya. Ada yang mau disampaikan lagi, Pi? Enggak. Belum kita tutup? Enggak ada yang lain. Oke. Kalau nggak ada, kita tutup dulu, Pi. Gimana? Ya, Pi? silakan. Oke, CCTV bisa berdoa sih untuk penutup acara ini, Pi. Kita berdoa. Kasih Tuhan untuk malam ini kami boleh belajar bersama Tuhan tentang kebenaran firman-Mu. Biarlah kami boleh melakukan Tuhan setiap apa yang kami pelajari. Berkati Tuhan Koden pakai lebih lagi Tuhan. Amin. Juga
kami memberkati teman-teman semua yang hadir Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan Tuhan kehidupan kami kepada Engkau sepenuhnya dalam nama Yesus. Amin. Amin. Thank you, Ciri. Yo, Thank you, Ki. Oden, thank you. Thank you, Pak Sani. Thank you semuanya untuk udah hadir malam ini. Ya. Tuhan Thank you, memberkati. thank you. Terima kasih Pak Rik. Sampai ketemu ya, Tuhan berkati. Ya, Tuhan berkati. Puji Tuhan, terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Ari. Thank you, Pak Andrea. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ah. Silakan yang mau ngobrol. Ari, gimana untuk tanggal 19-nya, Ari?